Shalom keluarga GKSI yang diberkati oleh Tuhan. Berbicara mengenai keluarga, pernahkah kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan? Hari ini kita memasuki minggu ketiga dalam bulan keluarga. Dan firman Tuhan hari ini masih akan membahas tentang keluarga yang berpusatkan pada Kristus. Mari siapkan hati agar pujian dan firman ini boleh memberkati kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, wah luar biasa sekali. Selamat hari Minggu saya ucapkan, selamat beribadah di ibadah online GKSI Bethlehem. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kau telah menyertai kami sampai kami bisa ikut ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau memuji menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sertai kami Tuhan, supaya apa yang kami berikan bisa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Yang pasti yang untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Yes. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama saudara, dari hati yang paling sungguh. Katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal bersama-sama, saudara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara katakan, Yesus memegangku, Dia beri kemenangan. Yesus memegangku, Dia beri kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus berikanku kemenangan. Yesus memegang erat diriku, Dia berikan kemenangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, melompat buat Tuhan, karena Dia Allah yang sangat amat baik buat kita. Haleluya. Let's go. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Lebih lagi kita naikkan pujian ini. Kenyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, oh, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, Dia sungguh baik. Oh, yeah.
tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes, Jesus. Tuhan, pulihkan hati kami, Tuhan. Tuhan, Kau tahu keadaan dunia kami, Tuhan. Kami butuh tenaga. Kami butuh kekuatan, Tuhan. Untuk kami bisa mengembalikan dunia kami, Tuhan, ke jalan-Mu, Tuhan. Umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, mari saudara naikkan pujian ini bersama-sama dengan Allah. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan sungguh hati naikkan pujian ini. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami
kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, Tuhan pulihkan, oh Bapa pulihkan, Yesus. Oh, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, oh dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Yesus, Kau tahu Tuhan. Oh Bapa pulihkan. Oh Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, oh, terjadi di sini. Oh, terjadi di sini Tuhan Yesus. Bagi semua jemaat GKSI Bethlehem, saya sangat senang sekali boleh menjumpai Anda semuanya, sekalipun dalam video streaming pada hari ini, masih di dalam tema keluarga yang berpusatkan Kristus. Saudara, orang kalau belum menikah, biasanya ingin sekali menikah. Tetapi sedihnya saya, kalau orang sudah menikah, selalu berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari pernikahan yang sangat membuat saya menjadi tertindas, tertindih. Jadi artinya orang yang belum menikah mau menikah, tetapi orang yang sudah menikah mau berpisah.
itu adalah sebuah kenyataan di dalam banyak pernikahan Kristen. Saya tidak hanya ingin mengatakan bahwa itu terjadi di luar sana, tetapi di dalam pernikahan Kristen, bahkan di dalam jemaat kita saja, ada orang yang dulu begitu aktif bergereja, tetapi mereka bisa tidak setia di dalam pernikahannya. Mari kita belajar bagaimana membangun sebuah pernikahan yang luar biasa. Saya teringat dulu guru saya pernah mengatakan bahwa di dalam pernikahan ada begitu banyak musim yang harus kita lewati. Kalau kita mengambil sebuah contoh saja musim di negara barat sana, kita akan melewati 4 musim. Tetapi di dalam pernikahan yang perlu saudara sadari, ada begitu banyak musim-musim yang melebihi daripada ke-4 musim di dunia barat sana. Jadi saudara harus bisa melewati semua musim-musim pernikahan itu kalau saudara tidak mau gagal di tengah jalan. Pernikahan itu menikahkan 2 orang, pria dan wanita. Setiap manusia memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan memiliki roh. Maka pernikahan harus melibatkan ketiga unsur tadi. Roh saya dengan roh istri saya, jiwa saya dengan jiwa istri saya, tubuh saya dengan tubuh istri saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Waktu orang menikah, 2 orang belajar untuk menjadi satu. Secara hukum, mereka sudah jadi satu karena pernikahan yang kudus di dalam Tuhan. Mereka dipersatukan oleh Allah. Tetapi di dalam kenyataan, menjadi satu itu adalah sebuah proses seumur hidup yang harus diusahakan dan tidak bisa berjalan secara otomatis. Perhatikan kalimat-kalimat saya selanjutnya. Ada suami istri yang mempunyai hubungan seks yang baik, yang merupakan alat komunikasi tubuh saya seorang pria dengan istri saya. Jadi alat komunikasi daging saya dengan daging istri saya namanya adalah seks. Komunikasi jiwa saya dengan jiwa istri saya namanya adalah ngobrol. Sedangkan komunikasi roh saya dengan roh istri saya itu namanya berdoa. Jadi sekalipun saudara banyak ngobrol dengan pasangan, saudara berhubungan seks dengan pasangan dengan baik, tetapi kalau saudara tidak membangun pernikahan saudara dengan doa, maka itu akan menghancurkan 2 hubungan yang sudah dijalin dengan baik tadi. Anda akan tidak mengerti mengapa seringkali ada konflik yang menimbulkan perpecahan. Sumbernya karena roh Anda dengan roh istri Anda tidak bersatu. Perhatikan di dalam suratan Paulus dikatakan kita harus belajar menjadi satu roh. Supaya kita mempunyai hubungan yang damai sejahtera. Jadi kalau roh saya dengan roh istri saya menjadi satu, itu mendatangkan kedamaian yang luar biasa. Dan dari kesatuan yang seperti demikianlah dikatakan oleh pemazmur, itu membuat berkat Allah datang dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba ingin memperdalam buat kita semua pada malam hari ini. Ya. Harmoni apa saja? Atau keselarasan apa saja di dalam sebuah pernikahan yang harus diusahakan?
Yang pertama tadi saya sudah katakan adalah harmoni dalam bidang fisik, menyatukan dua tubuh, pria dan wanita. Secara fisik, pasangan suami istri harus terus-menerus belajar saling tarik, atau maksud saya belajar untuk saling tertarik, ya, dan tidak merasa geli, tidak merasa jijik, walaupun melihat kekurangan secara fisik. Misalnya, suami yang semakin hari semakin botak, istri yang badannya semakin melebar karena pengaruh daripada metabolisme yang tidak baik. Atau misalnya saudara baru menyadari ternyata orang yang saudara nikahin, dia tidak semeter lebih daripada 60 seperti idealnya seorang perwira wanita, tapi ternyata cuman semeter kotor alias pendek, ya. Dan ternyata kakinya tidak sama, pincang. Kemudian Anda kaget lihat di dalamnya ada tompel, ternyata ada gigi palsu. Selama ini kita tidak pernah periksa, ternyata giginya kebanyakan ompong, sehingga menimbulkan bau busuk kalau dia tidak sikat gigi atau tidak merendam gigi palsunya. Nah, ini adalah masalah fisik yang harus diselesaikan. Dan saudara harus belajar menerimanya. Kemudian yang kedua, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Hal yang kedua yang saya maksudkan adalah yang disebut harmonisasi di dalam masalah psikologis, masalah kejiwaan. Perkawinan itu adalah menyatukan perasaan cinta dan saling menghargai di antara kedua pasangan. Ketika emosi keduanya bisa harmonis, bisa selaras, maka perkawinan bisa menjadi tempat yang paling ideal untuk proses penyembuhan semua penyakit psikis. Misalnya, 1, perasaan kesepian. 2, orang yang suka marah. 3, merasa tidak berarti hidup ini. Dan yang 4, sering stres, depresi. Kalau kita melihat gejala di dalam diri pasangan kita seperti ini, itu akan mudah terobati pada waktu terjadi yang disebut harmonisasi di dalam jiwa daripada pasangan ini. Kalau saudara bisa menjaga harmonisasi secara psikis, itu juga akan berdampak kepada harmonisasi secara fisik. Perhatikan kalimat saya selanjutnya. Kalau hubungan seks saudara baik, tetapi tidak bisa harmonisasi secara fisikis, kejiwaan, sering bertengkar, kurang komunikasi, kurang saling menghargai, maka hubungan seks itu akan menjadi buruk. Jadi makanya saya katakan hal ini penting sekali. Nah, yang ketiga, setelah harmonisasi dalam soal fisik, kemudian dalam soal psikis atau kejiwaan, yang ketiga adalah harmonisasi dalam bidang spiritual. Saudara tahu, ini adalah hal yang paling mendasar. Jadi tidak mungkin ada harmoni di dalam kedua hal tadi kalau Anda tidak bisa harmoni secara kerohanian. Jadi itu sebabnya orang yang menikah harus mempunyai iman yang sama. Kalau imannya berbeda, maka keharmonisan di dalam soal spiritual ini akan sangat sulit dicapai. Suami istri, dia harus belajar punya waktu berdoa bersama-sama setiap hari minimal 2-3 menit. Ya, kalau mau berdoa panjang harus berjanji dulu.
Kalau mau berdoa panjang lebih baik sendirian, tetapi kalau mau bersama-sama lebih bagus, tetapi berdoa berdua setiap hari diperlukan. Saya tadi katakan 2-3 menit itu penting sekali. Ya, ke gereja bersama-sama, sharing firman Tuhan bersama-sama. Itu penting sekali dilakukan dalam setiap hari saudara menjalani hidup pernikahan. Nah, saya juga ingin katakan saudara-saudara bahwa di dalam pernikahan itu penting sekali mempunyai kehidupan yang kudus. Artinya begini, Anda tidak boleh hidup di dalam nilai-nilai dunia. Karena nilai dunia itu menjerat. Contoh hal yang sangat sederhana sekali. Jangan terbiasa hidup dengan keinginan mata. Sehingga apa yang dilihat, saudara harus merasa harus memiliki, harus membeli. Di dalam 10 hukum Taurat ada kalimat yang berkata begini dalam hukum yang ke-10. Jangan menginginkan apa yang ada pada orang lain. Tahukah saudara, kalau Anda seringkali melihat miliknya orang lain, misalnya saja saudara melihat tas orang lain itu bagus, gaun orang lain itu bagus, sementara keuangan saudara tidak mencukupi. Tahukah keinginan mata itu tidak pernah ada kata puas? Dan kepuasan yang sejati bukan karena saudara memenuhkan keinginan mata saudara. Semakin saudara belanja, saya garansi, saya jamin itu tidak akan memenuhi kepuasan hati saudara. Jadi kalau saudara hidup dengan cara yang demikian, saya percaya perkawinan saudara akan tenggelam. Itu makanya saya katakan jangan hidup dengan nilai dunia. Jangan hidup dengan misalnya keinginan daging. Saudara tahu yang namanya keinginan daging itu adalah memuaskan hasrat hati saudara. Entah itu namanya kegembiraan, entah itu namanya kegairahan. Hati-hati. Kalau saudara hidup dengan gairah-gairah seksual yang saudara buat seliar mungkin begitu, tanpa saudara lakukan dengan pasangan saudara sendiri dalam pernikahan, tetapi saudara mulai melihat pornografi, saudara mulai membayangkan, mengimajinasikan wanita-wanita yang lain. Jangan terbiasa main sosmed, berhubungan dengan pria, dengan wanita, secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan Anda. Itu berbahaya. Dan Anda bilang itu memuaskan daging saya, tapi itu menghancurkan. Nah itu yang saya bilang itu nilai dunia di dalam 1 Yohanes 2 yang dikatakan itu akan menenggelamkan kehidupan perkawinan saudara, keimanan saudara. Kemudian saudara menjadi orang yang sombong, merasa saudara lebih daripada pasangan saudara, gaji saudara lebih besar, terus merendahkan yang lainnya. Ini artinya saudara tidak berjalan di dalam kekudusan. Apa artinya berjalan dalam kekudusan? Berjalan di dalam nilai-nilai yang benar, di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya perlunya dua-duanya mempelajari firman. Jadi ini penting sekali, ya. Setelah 3 hal tadi, saya mengatakan bahwa keluarga perlu berjalan di dalam kebenaran, supaya mereka menerima pengudusan daripada Tuhan. Jangan ikuti kata dunia. Itu berbahaya sekali. Ya, jadi saudara perlu mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bangun mesbah dalam keluarga, mesti doa. Saya melihat saudara-saudara teman-teman saya, karena suaminya tidak jadi imam, tidak jadi pemimpin. Dia tidak bawa keluarganya dalam Tuhan. Saudara tahu, rumah tangga ini akhirnya hancur. Kalaupun rumah tangga ini terus berjalan, anak-anaknya hancur. Anaknya terlibat dengan pergaulan bebas, dengan narkoba, dengan segala macam kemaksiatan. Dan itu menyedihkan sekali. Jadi itu penting berjalan di dalam kekudusan. Kemudian yang selanjutnya saya ingin mengingatkan saudara, seperti kata Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah. Nah saya ingin mengatakan bahwa keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang tersenyum, tertawa bersama. Ya, saya seringkali membuat lelucon untuk membuat istri dan anak-anak saya tertawa. Ya, dari mereka kecil saya sudah membiasakan untuk membuat lelucon supaya kami bisa tertawa bersama. Saya percaya kalau saudara hidup normal di dalam Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan itu akan ada di dalam rumah tangga saudara. Tetapi sekali ada dosa yang saudara sembunyikan, ya,
saudara bermain dengan lawan jenis yang bukan haknya saudara, saudara mulai berselingkuh, saudara mulai menyimpan kebencian, saudara mulai luka dengan pasangan saudara, saya percaya hubungan saudara tidak akan dipenuhi dengan tawa canda, tidak dipenuhi dengan kedamaian. Jadi bangun suasana itu dengan sengaja. Rumah yang panas, ruangan yang panas bisa dibuat dingin karena manusia dengan sengaja memasang air condition. Jadi kalau rumah tangga saudara ingin kelihatan ada senyum, ada tawa, ada kegembiraan, maka saudara mesti meng-create hal-hal seperti itu. Dan yang selanjutnya, saudara, keluarga yang ideal itu, keluarga yang baik itu adalah keluarga yang jujur, terbuka satu dengan yang lainnya. Coba Anda baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi rupanya kedamaian itu terjadi karena ada ketulusan, karena ada kejujuran. Saya percaya tidak ada suami yang suka dibohongi oleh istrinya. Tidak ada istri yang suka dibohongi oleh suaminya. Tidak ada orang tua yang suka anak-anaknya berbohong. Demikian juga anak-anak tidak suka kalau orang tuanya tidak jujur. Satu hari ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, kamu tidak boleh pergi ke tempat-tempat yang kotor. Nah, rumahnya itu kira-kira seperti kayak, maaf ya, daerah Mangga Besar yang penuh dengan tempat-tempat yang tidak baik. Di situ ada karaoke, di situ ada tempat klub-klub malam. Nah, ayahnya mengatakan, kamu tidak boleh pergi ke seberang rumah. Karena itu tempat yang tidak baik dan kamu akan melihat hal yang tidak pantas di situ. Tetapi karena pergaulan daripada anaknya dengan teman-temannya yang luar biasa, dia solider dan teman-temannya mengajak anak ini untuk pergi ke seberang rumahnya. Dan saudara tahu, pada waktu dia masuk ke klub malam di seberang rumahnya itu, dia melihat seperti perkataan ayahnya bahwa dia akan melihat hal yang tidak pantas. Saudara tahu apa yang dia lihat? Di situ dia melihat ayahnya sedang bersama-sama dengan teman-temannya minum minuman keras dan dikelilingi oleh wanita-wanita malam. Saya mau kasih tahu, kalau Anda hidup dengan cara yang demikian, jangan mengharapkan keluarga Anda juga harus jujur, hidup dengan bersih, karena Anda tidak jujur dengan mereka. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin menutup pelajaran pada hari ini dengan menunjukkan tahapan-tahapan supaya hubungan saudara itu semakin hari semakin indah, dipenuhi dengan cinta kasih yang luar biasa. Yang pertama, saya mengatakan cobalah saudara selalu dalam pernikahan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak terhadap orang tua selalu mengadakan kontak. Secara jujur, kadangkala alat-alat HP, game, televisi, kesibukan kita kerja membuat kita satu rumah tapi tidak melakukan kontak. Nah, itu yang akan membuat kita akhirnya menjadi terasa asing satu dengan yang lainnya. Jadi yang terbaik, cobalah Anda bermain bersama, pergi bersama, begitu. Kemudian step yang kedua adalah ketertarikan. Saya ingin mengatakan begini, tariklah perhatian pasangan Anda dengan Anda tampil secara menarik. Ibu-ibu perlu berdandan, nggak apa-apa. Anda potong alis Anda ganti dengan spidol, boleh. Supaya Anda lebih menarik, Anda pakai eyeshadow, ya. Anda memakai lipstick, silakan. Anda memakai pakaian yang menarik buat pasangan Anda. Kenapa tidak? Terutama kalau di dalam kamar tidur. Tentu di kamar tidur Anda harus berpakaian untuk tidur yang bisa menarik pasangan Anda. Jangan di pasar Anda pakai pakaian menarik tukang sayur. Nah, itu membahayakan. Jadi ini bicara tentang ketertarikan antara kita dengan pasangan kita. Ya. Dan yang ketiga, Anda harus menemukan kesamaan. Karena kita punya perbedaan, tetapi cobalah temukan kesamaan.
yang positif. Misalnya begini, Anda lihat, saya suka dipuji, pasangan saya suka dipuji juga. Ya, kenapa kita tidak belajar untuk saling memuji? Alkitab berkata, apa yang ingin orang lain perlakukan kepada Anda lakukan. Jadi jangan menuntut, Anda juga lakukan, maka Anda akan dapatkan hal yang luar biasa. Selain kesamaan, step yang keempat, Anda cari kecocokan. Ya, jadi saya seringkali cari, saya senangnya apa, istri saya senangnya apa. Dan kami lakukan itu, misalnya yang sederhana saja. Saya suka naik sepeda, istri saya suka naik sepeda. Maka kami coba sama-sama pergi untuk naik sepeda. Tapi misalnya dia tidak suka berenang. Saya suka. Ya. Jadi jangan dipaksakan, jangan kita mengintimidasi pasangan kita. Atau misalnya sebaliknya, saya suka berenang, dia tidak suka berenang, lantas dia memaksa saya untuk tidak berenang. Jadi carilah yang cocok. Yang tidak cocok ya singkirkan. Misalnya begini, Anda suka makan gado-gado. Ya, pasangan Anda tidak suka, dia suka makan pempek. Ya jangan pergi ke tempat yang namanya rumah makan pempek yang tidak ada tawaran yang lain. Carilah Pujasera sehingga makanan yang berbeda Anda bisa bersama-sama di situ. Ya, ini contoh. Kemudian yang perlu ditingkatkan apa di dalam sebuah hubungan? Komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya terbatas lewat kata-kata, tetapi juga dalam bahasa tubuh. Misalnya apa? Rajin menatap pasangan mata Anda. Maaf ya, terutama laki-laki. Kalau lagi makan, setelah menikah nih, seringkali kalau makan dia hanya menatap makanan dan menatap pasangannya orang. Kurang menatap pasangannya sendiri. Itu perlu latihan, perlu disiplin. Kemudian apa? Di dalam berkomunikasi, latihan untuk mendengar. Ya. Ada yang mengatakan mendengar yang baik itu prosentasenya harus berjumlah 49%. Lakukan. Jangan suka memotong perkataan pasangan. Jadi dengarkan dengan tenang. Kalau Anda mau beri komentar, tunggu sampai selesai. Itu menghindari konflik. Kemudian step yang keenam adalah saudara mesti jujur, terbuka dengan pasangan Anda. Rahasia negara tidak boleh dibuka, rahasia perusahaan tidak boleh dibuka, tapi rahasia hidup saudara harus terbuka. Tiba-tiba saudara tergoda dengan wanita lain, dengan pria lain, saudara harus buka. Jujur, sehingga tidak ada dusta. Kemudian step yang ketujuh, belajarlah mempunyai pengertian, pemahaman. Cobalah Anda memahami pasangan Anda, terutama kebutuhan emosinya. Mungkin dia sedang takut, mungkin dia sedang bad mood itu ya. Anda harus memahami, jangan menuntut. Nah, semakin Anda demikian, Anda akan luar biasa. Step yang selanjutnya, Anda harus belajar. Setelah Anda tadi saya katakan memahami, sekarang Anda harus belajar menerima pasangan Anda. Apa adanya. Ya, penerimaan itu diungkapkan, itu seperti vitamin yang bergizi untuk sebuah cinta. Jadi penerimaan membuat cinta itu tumbuh dengan subur. Jangan menuntut. Terima pasangan Anda apa adanya. Semakin tua Anda dikejutkan. Tiba-tiba pasangan Anda, perempuan yang tadinya begitu feminin, tiba-tiba tidurnya seperti bagong. Mengeluarkan suara yang aneh stereo. Itu tanda bahwa perempuan istri Anda sudah mulai mengalami penuaan. Jadi Anda harus sabar. Anggap aja Anda memelihara burung perkutut, begitu kira-kira. Di tengah malam ada suara-suara yang aneh. Itu namanya penerimaan. Jangan menolak begitu. Anda komplain. Anda lihat di dalam Injil Lukas tentang anak yang hilang. Begitu dia kembali, yang membuat dia senang apa? Dia diterima oleh ayahnya. Nah, pernikahan juga harus seperti begitu. Kemudian step yang selanjutnya, belajarlah memberikan penghargaan. Semua orang ingin dihargai. Saya suka memperhatikan kalau kita datang kemana-mana begitu ya, ada tempat yang namanya VIP. Very important person. Jadi kalau saya bisa datang di situ, disambut di situ, saya merasa, wah saya harga diri saya terangkat sekali. Saudara tahu, pasangan saudara itu ingin dianggap menjadi orang yang terpenting dalam hidup saudara. Bagi seorang suami, harus istrilah yang terutama. Ingat ya Bapak Ibu, Anda harus belajar. Anak-anak akan satu hari pergi meninggalkan kita.
dan mereka akan mengurusi rumah tangganya masing-masing dan anak-anaknya. Tetapi kita yang akan menemani kita sampai nanti, di hari tua sampai kita dipanggil Tuhan, adalah pasangan kita. Itu sebabnya baik-baiklah dengan pasangan. Jangan sering menjelekkan, jangan sering menghina pasangan kita. Itu sangat tidak baik. Dan yang ke-10 adalah Anda harus belajar menaruh kepercayaan. Tapi untuk menaruh kepercayaan, Anda juga harus bisa dipercaya, begitu. Ya. Jadi sekali lagi, kepercayaan itu kalau Anda bisa melakukan step yang pertama sampai dengan step yang ke-9. Dan step yang ke-11, saudara, ini adalah puncak daripada kisah percintaan di dalam pernikahan saudara. Jadi setelah melalui step yang pertama sampai step yang ke-10, ya, akan sampai kepada step yang ke-11, namanya adalah pertumbuhan. Jadi cinta yang bertumbuh ini seharusnya terus dipertahankan sampai Anda dipanggil Tuhan. Pernikahan itu harus dipertahankan. Dunia mengatakan begini, witing tresno jalaran suko kulino, karena sering bersama-sama tumbuh rasa sayang. Di dalam pernikahan saya pesan kepada bapak ibu suami istri, seringlah pergi berdua, berpacaran lagi dengan pasanganmu. Titipkan anak-anakmu untuk sementara waktu. Anda mau pergi 2 jam, 1 jam dengan orang tuamu atau dengan keluargamu sebentar, dan cobalah makan berdua di luar, cari suasana yang baru. Saya percaya pernikahan Anda akan menjadi pernikahan yang luar biasa. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan hal-hal yang praktis. Buatlah saat teduh bersama, misalnya begitu. Ya, kemudian coba cari waktu untuk jalan-jalan bareng dengan pasangan Anda, berdua saja. Dan juga liburan sekeluarga. Anda harus menciptakan. Ini lagi musim libur kan? Tetapi kita mesti hati-hati karena ini lagi pada saat musim COVID juga. Kemudian saya berpesan kepada suami istri, Anda harus belajar mengatur keuangan secara bijaksana. Ya. Jadi prinsip kebutuhan ini harus diutamakan, bukan keinginan. Di dalam pernikahan gunakan bahasa-bahasa yang positif. Anda harus bertanggung jawab terhadap pikiran, perkataan, dan tindakan. Nah, lakukan semua hal-hal yang positif dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya pernikahan Anda akan menjadi luar biasa. Amin. Nah, saudara, di tempat Anda berada sekarang saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kalau Anda bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, mari kita bergandengan tangan. Dimanapun kita sekarang berada, di ruang tamu, di ruang keluarga, mari kita berdoa. Kita tenangkan hati kita. Saya mau berdoa buat setiap pasangan yang hadir pada hari ini. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu, bagaimana keluarga yang dibangun, yang berpusatkan kepada Kristus. Hamba-Mu berdoa, biarlah semua jemaat GKSI Bethlehem, dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini, biarlah kami dilawat oleh Tuhan. Suami menyadari, istri menyadari, orang tua menyadari, anak-anak menyadari bahwa sebuah hubungan yang berpusatkan Kristus tidak pernah terjadi secara otomatis. Dengan sengaja harus dibangun seumur hidup, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Kami harus terus konsisten dan pernikahan kami terikat sampai mati. Dan biarlah pernikahan kami akan terus bertumbuh dalam cinta kasih yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Halo Jemaat Setia GKSI Online Service. Ada pengumuman penting bagi kita semua. Selama bulan Agustus, kita akan memasuki bulan keluarga dengan tema My Family, My Anchor. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki pergumulan doa dapat menuliskan pokok-pokok doa melalui Family Prayer Request. Ada 5 kategori pokok doa yang telah disediakan, yaitu keluarga, pendidikan, keuangan, pekerjaan, dan kesehatan. Berikut panduan untuk mengisi formulir Family Prayer Request. Klik link yang akan dibagikan via WhatsApp oleh Sekretariat Gereja. Atau, Anda dapat membuka browser dari smartphone
lalu ketik link berikut. Lalu isi nama lengkap Anda, pilih di mana Anda berjemaat, klik berikutnya untuk melanjutkan. Pilih kategori yang akan didoakan. Tulislah pokok doa secara spesifik dan Anda dapat mengisi lebih dari satu kategori. Lalu, klik kirim pada bagian bawah. Mudah bukan? Pokok-pokok doa yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari tuliskan akan didoakan bersama pada hari Minggu selama bulan Agustus. Mari bertekun dalam doa. Bersukacita senantiasa, Tuhan memberkati. Shalom keluarga GKSI yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus ini, di mana tema gereja kita adalah My Family, My Anchor. Dan saya percaya ada kekuatan, ada persatuan ketika kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dan ada keluarga yang selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, di minggu ini kita menerima request doa. Dan ada beberapa kategori yang akan kita doakan. Yaitu keluarga ada 21%, pendidikan 13%, keuangan 22%, pekerjaan 23%, dan kesehatan 21%. Dan saya menghimbau Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa. Apabila di sebelah kanan kiri Bapak Ibu ada orang tua, anak, atau siapapun, kita bergandengan tangan. Kita bersekutu bersama agar Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan kita akan mulai berdoa. Mari kita bersehati, mari kita bersekutu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk permohonan doa anak-Mu, di mana Tuhan untuk keluarga, di mana ada anak-Mu Tuhan yang mungkin keluarganya kurang harmonis, kurang bersatu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyatukan mereka, saling menghormati antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, suami dan istri Tuhan. Begitu juga istri dan suami. Ada kerukunan Tuhan, ada shalom di dalam keluarga, ada kesatuan hati untuk kebersamaan Tuhan. Kami percaya Tuhan satukan di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-Mu yang memohon anak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan anak yang terbaik. Tuhan juga memberikan keturunan yang baik Tuhan. Tuhan membukakan pintu-pintu surga untuk anak-Mu menerima anak yang baik dari Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan yang sedang hamil, ingin melahirkan juga Tuhan. Tuhan melindungi saat kehamilan sampai Tuhan persalinan nanti. Tuhan juga melindungi agar ibu dan anak sehat dan anaknya Tuhan menjadi anak yang diberkati Tuhan, yang takut akan Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-Mu yang ingin menikah Tuhan. Tuhan juga berikan kelancaran dalam pernikahan. Begitu juga untuk biaya, tempat atau apapun Tuhan, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang menguduskan keluarga ini Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-Mu, di mana ada yang memohon Tuhan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri dan masuk SMA. Tuhan, kami percaya Engkau adalah jalan Tuhan. Engkau yang selalu memberikan mujizat bagi anak-anak-Mu. Tuhan memberikan kebaikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk takut akan Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk keuangan anak-anak-Mu. Tuhan juga pulihkan perekonomian keluarga, pekerjaan dan perdagangan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk yang ingin menyewakan ruko Tuhan, Tuhan juga berikan penyewa yang baik Tuhan. Tuhan juga kirimkan orang-orang yang menyewa Tuhan. Begitu juga untuk penjualan rumah Tuhan, semua properti Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pembeli-pembeli yang terbaik Tuhan. Untuk investasi anak-Mu Tuhan, Tuhan juga menjagai, Tuhan juga memberkati Tuhan, agar semakin hari Tuhan, investasi anak-Mu boleh berkembang Tuhan, dan hidupnya memuliakan Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, untuk yang keperluan tempat usaha juga Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan terang Tuhan, agar mereka mendapat tempat usaha yang baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan anak-anak-Mu yang selama ini mendapatkan PHK mungkin Tuhan, tapi percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baru. Tuhan akan memberikan tempat yang baik Tuhan untuk bekerja anak-anak-Mu dan penghasilan yang baik Tuhan, untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Begitu juga Bapa, untuk kenaikan jabatan, kami percaya Tuhan juga yang memberikan promosi agar anak-Mu Tuhan boleh naik jabatan di tempat pekerjaannya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga akan mengirimkan karyawan yang baru
bagi tempat usaha yang baru Tuhan, dan Tuhan juga memberikan karyawan yang setia dan jujur Tuhan, takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan anak-anak-Mu yang selama ini Tuhan ada yang 3 minggu Tuhan berada di ICU. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mujizat Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar anak-Mu Tuhan kembali sehat dan boleh memuliakan Engkau Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini di mana ada pandemi corona Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu melindungi keluarga kami, dan kami boleh selalu Tuhan mengandalkan Engkau. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan kaki setelah kecelakaan anak-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan saat ini juga sembuh di dalam nama Yesus. Bapa, untuk yang sakit kanker, Tuhan jamah, Tuhan sucikan Tuhan, agar tubuhnya pulih dari penyakit apapun Tuhan. Dan anak-Mu yang saat ini mengalami kolesterol tinggi, darah tinggi Tuhan, asam urat, stroke, dan nyeri sendi Tuhan, Tuhan jamah saat ini juga Tuhan, mereka boleh sembuh, boleh memuliakan Tuhan. Dan kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan yang kami sampaikan pagi hari ini, kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawab kami dari surga. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Andreas Sustono yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya. Tuhan urapi Tuhan, agar setiap apapun yang disampaikan Tuhan menjadi berkat untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala senior kami, Bapak Hengki Setiawan Umar, Ibu Feni, dan anak cucu mantu seluruh keluarga besar Tuhan. Selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam kesehatan yang sempurna daripada Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh gembala satelit GKSI Bethlehem. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga mengurapi Tuhan, agar setiap visi misi gereja Tuhan boleh disampaikan dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Begitu juga untuk seluruh pekerja Tuhan, full timer, hamba-hamba Tuhan, semuanya Tuhan. Kami percaya selalu dalam perlindungan Engkau dan kesehatan daripada-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan berikan kesehatan, perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera selalu melimpah dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Agar selalu Tuhan dalam perlindungan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan juga berikan damai untuk Indonesia, berikan shalom Tuhan. Di mana negara kami sedang dilanda pandemi virus corona, juga Tuhan kami berikan perlindungan Tuhan untuk anak-anak, untuk bangsa negara ini Tuhan. Agar kami semua takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau telah memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita siapkan hati kita arahkan tangan kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala kepenuhan berkat ini kami terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin.